ingin menggambarkan sedikit ini bagaimana ini kondisi nantinya kalau kita lihat itu medan kompetisi atau medan pertempuran politik nanti tahun 2024 yang akan datang. Kalau kita melihat ini Indonesia, ya Indonesia ini suatu negara yang cukup sangat unik lah saya pikir itu. Memiliki luas yang begitu besar, luas daratan saja itu lebih kurang 1,9 juta kilometer persegi. Kemudian kalau kita lihat itu etnisnya juga luar biasa. Ya, ada, kalau saya tidak salah itu menurut catatan statistik itu ada 1.340 etnis atau suku yang ada di Indonesia. Kemudian beragam bahasa. Kemudian ada 6 agama besar yang dianut, di samping ada lebih dari 187 aliran kepercayaan yang juga dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dan juga kita memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, nomor 4 terbesar di dunia sekarang ini. Jadi 270 juta kita itu sekarang penduduk, dan bisa dipastikan untuk tahun 2024 yang akan datang, pasti itu angka jumlah pemilih itu pasti akan meningkat di tahun 2024 yang akan datang dibanding dengan tahun 2019 yang lalu. Kalau kita lihat Indonesia ini keseluruhan itu ada satu, karena kita sudah sepakat memilih Indonesia itu sebagai salah satu bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan yang kita anut untuk presidensial. Namun di tingkat wilayah juga ini ada kompetisi juga nantinya di tahun 2024. Gitu. Kita nantinya akan melaksanakan pilkada di 33 provinsi. Kenapa kok nggak 34 provinsi Pak Imran? Karena khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta kita tidak melakukan pemilihan langsung, tetapi ditetapkan oleh presiden, ini gubernurnya. Kemudian ada 415 kabupaten. Kenapa enggak 416 kabupaten Pak Imran? Karena satu kabupaten administratif di Jakarta itu tidak melakukan pemilihan langsung, tapi ditetapkan oleh gubernur. Demikian juga ada 93 kota yang akan mengadakan pemilihan langsung. Kenapa enggak 98 kota? Karena ada 5 kota administrasi di DKI yang ditetapkan oleh presiden. Artinya inilah yang kita lihat, ini konstruksi nantinya kompetisi yang ada di Indonesia, di samping nanti kita akan memilih itu presiden, wakil presiden, kemudian anggota DPR, kemudian anggota DPD, kemudian termasuk juga itu DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Kemudian bagaimana areal luasnya itu kompetisinya. Ini kita sekarang ini ada di kecamatan 7.266 kecamatan, kemudian 74.961 desa, 8.506 kelurahan. Kalau kita lihat RT RW itu luar biasa. Ya, lebih dari 200.000 RW dan lebih dari 900.000 RW sekarang. Inilah medan-medan kompetisi pertempuran politis nanti akan dilakukan pada tahun 2024 yang akan datang. Untuk memilih, ini hasil pendataan yang dilakukan oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 yang lalu. Ini kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia bertambah cukup pesat. Saat ini 273.879.750 jiwa ya yang ada tersebar dari ujung barat Provinsi Aceh sampai dengan Papua dan Papua Barat. Nah, saat ini kalau kita lihat kalau mengikuti jumlah pemilih itu nantinya, kalau kita lihat ini berdasarkan jumlah penduduk usia produktif itu 15 sampai 64 tahun itu ada 189 juta jiwa. Ini tahun 2021, berarti nanti di 2024 ini yang 15 tahun ini jadi 17 tahun,
64 tahun ini jadi 66 tahun nanti, 2 tahun yang akan datang. Ini merupakan potensi yang sangat besar ya untuk jumlah pemilih nanti pada tahun 2024 yang akan datang. Kalau kita melihat hasil pendataan penduduk yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021. Inilah nanti saya pikir suara yang akan diperebutkan oleh siapapun itu, apakah itu dalam pemilihan presiden, wakil presiden, apakah itu dalam pemilihan legislatif itu DPR, DPD, termasuk juga nantinya itu ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Termasuk juga nanti kalau kita lihat itu di dalam pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Pada tanggal 24 Januari tahun 2022 yang lalu, pemerintah, DPR, dan penyelenggara telah memutuskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini sudah disepakati bahwa untuk pelaksanaan pemungutan suara pemilu itu tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan untuk pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak itu pada tanggal 27 November tahun 2024 yang akan datang. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah Kementerian Dalam Negeri sejak ditetapkannya pemungutan suara pada tanggal 4 Januari yang lalu ya kita secara simultan juga itu sudah melakukan sosialisasi maupun ya pendidikan politik kepada semua komponen bangsa yang ada di Indonesia. Bahkan draft terkait dengan PKPU saja, ya terkait dengan masalah pemilu ini, sudah kita sosialisasikan sampai 2 kali. Terakhir kita sosialisasikan itu draft itu pada hari Rabu minggu yang lalu. Kebetulan saya yang pimpin terkait dengan ini, dengan sosialisasinya, dan dihadiri oleh 1.000 itu Zoom penuh, ya. Kemudian ada sekitar 2.750 peserta yang mengikuti melalui channel YouTube yang kita buka juga itu linknya. Artinya apa? Dari sisi pemerintah pun sesungguhnya Kementerian Dalam Negeri ini sudah cukup firm ini terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 yang akan datang. Di sini saya pikir untuk dasar hukum saya tidak akan berbicara banyak. Ini kita sudah sangat familiar ini terkait dengan konstitusi. Kita sepakat ya. Pemerintah juga saya pikir ini penegasan nanti saya akan sampaikan itu berikutnya oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah itu komit terkait dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam konstitusi. Kita lihat bahwa di dalam konstitusi itu sudah diatur bahwa yang namanya itu pemilihan umum itu dilaksanakan itu setiap 5 tahun sekali. Itu kita sudah cukup firm itu terkait dengan itu. Bahkan tindak lanjutnya itu hari ini pun sudah kita lakukan ya bersama dengan penyelenggara KPU, Bawaslu, kemudian DKPP, kemudian pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pak Menteri sendiri yang hadir dan DPR yang diwakili oleh Komisi 2 hari ini melakukan itu rapat kerja bersama terkait dengan tindak lanjut untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Kalau kita melihat arahan Presiden ya pada rapat terbatas kabinet pada tanggal 10 April 2022 di Istana Bogor yang lalu, yang pada saat itu Bapak Menteri Dalam Negeri hadir secara langsung didampingi oleh Pak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Pada saat itu beliau secara tegas mengatakan bahwa seluruh tahapan dan jadwal pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan.
Dan beliau juga menegaskan bahwa pemilu tetap akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kemudian pada tanggal 12 April, Komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 juga akan dilantik untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Buktinya kemarin ya, semua komisioner KPU dan Bawaslu itu sudah dilantik oleh Bapak Presiden, bahkan ketuanya pun itu sudah terpilih. Ya, untuk ketua KPU-nya itu Pak Hasyim Asyari dan untuk ketua Bawaslu-nya itu Pak Rahmat Bagja. Masalah anggaran pun saya pikir ini Pak Presiden juga sudah menggaranti bahwa anggaran itu pasti akan dipersiapkan di dalam APBN untuk pemilu, dan APBD itu menyiapkan ini terkait dengan dukungan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Nah, hal lain ini yang seksi juga, ini masalah Pak Presiden ini meminta kepada Pak Menteri Dalam Negeri untuk segera menyiapkan ini pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota yang berakhir masa jabatan tahun 2022 ini. Nanti saya akan ini perlihatkan itu data. Kalau tidak salah saya ini dalam menghafal itu ada lebih kurang 101 nanti itu yang akan dipersiapkan terkait dengan pejabat ini. Nah, isu seksinya apakah cukup? Sangat cukup ini terkait dengan pejabat gubernur maupun pejabat bupati wali kota ya untuk menjabat di tahun 2022 ini. Dan sekarang ini proses untuk penyiapannya itu sedang dipersiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan saya pikir nanti pada saat habis masa jabatannya, dengan sendirinya juga para penjabat itu akan dilantik, itu menjadi pejabat gubernur, pejabat bupati, maupun pejabat wali kota. Ini untuk pemilu dan pilkada tahun 2024 yang akan datang. Tentunya kita untuk pemilu akan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada 575 anggota DPR RI, kemudian ada 19.817 anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, di samping 136 anggota DPD RI. Tentunya di tingkat daerah juga, tadi saya sudah sampaikan ada di 33 provinsi, kemudian ada di 400 sekian ini kabupaten kota, itu akan memilih kepala daerahnya. Jumlah totalnya ada 541 kepala daerah provinsi kabupaten kota yang akan dipilih pada tahun 2024 yang akan datang. Nah, terkait dengan kontestasi ini pemilu tahun 2024 yang akan datang, saya pikir nanti puncaknya itu tentunya pada proses pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilu, dan untuk pilkada itu pada tanggal 27 November tahun 2024 yang akan datang. Tentunya hasil dari pemilu maupun pilkada ini ya bisa segera kita tetapkan ya, apakah itu menjadi anggota DPR ataukah menjadi presiden dan wakil presiden, menjadi anggota DPD RI, termasuk juga itu menjadi anggota DPRD, termasuk juga menjadi kepala daerah. Kita berharap tentunya semuanya bisa berjalan lancar pada tanggal 1 Oktober tahun 2024 yang akan datang. Anggota DPR RI dan DPD RI yang terpilih itu bisa dilantik. Ya. Kemudian pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 yang akan datang, presiden dan wakil presiden terpilih juga bisa dilantik. Dan tentunya kita berharap juga proses untuk pelantikan dari anggota DPRD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota juga tidak mengalami hambatan dan bisa dilakukan juga itu dengan waktu yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan pelantikan DPR RI maupun DPD RI. Nah, ini kalau kita lihat konstruksinya, ya kalau pemilihan kepala daerah itu kita lihat itu nantinya itu
akan lihat berapa itu nanti calonnya, termasuk juga nanti untuk pemilihan presiden juga kita akan lihat nanti itu berapa orang calonnya, termasuk juga nanti anggota DPR maupun DPRD. Jadi kalau kita lihat ini dari undang-undang yang ada, maka untuk calon-calon ini nantinya paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden itu tentunya harus ditetapkan. Demikian juga nantinya terkait dengan penetapan calon anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD. Nanti kita lihat juga itu pasti akan ditetapkan itu sebelum masa pemungutan suara dilakukan. Ada beberapa hal yang krusial untuk mengantisipasi pelaksanaan pemungutan suara, yaitu pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang oleh KPU RI. Yang pertama yang kita dorong dari pemerintah itu untuk dilakukan segera adalah KPU ini untuk menyusun segera dan menguji ya terkait dengan rancangan PKPU. Makanya ini beberapa hari sekarang ini kita intens untuk berkomunikasi dengan KPU untuk percepatan proses penyusunan peraturan PKPU ini. Saya pikir draftnya ini terus dimatangkan dan kita berharap nantinya selesai masa reses itu dari DPR, rancangan PKPU ini akan segera kita bahas bersama antara pemerintah, penyelenggara, dan Komisi 2 yang mewakili DPR. Kemudian juga hal lain yang juga kita dorong adalah saat ini juga pemerintah mendorong KPU itu untuk melakukan pemutakhiran itu data pemilih. Koordinasi dengan Dukcapil ya terus dilakukan. Dukcapil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ini terus melakukan koordinasi untuk pemutakhiran terkait dengan data pemilih, dan kita harapkan ini data sementara terkait dengan pemilih itu dalam waktu yang tidak terlalu lama juga itu bisa dipublis, yang nantinya itu dari waktu ke waktu itu akan diupdate sehingga pada hari H ini sebelum pemungutan suara, daftar pemilih tetap tentunya itu bisa ditetapkan itu secara bersama ya oleh penyelenggara, oleh pemerintah maupun oleh DPR nantinya. Nah, hal lain yang kita dorong adalah sosialisasi ini terkait dengan beberapa aturan kebijakan, termasuk juga PKPU. Ini walaupun belum ditetapkan, kemarin pemerintah mengambil inisiatif 2 minggu kemarin kita melakukan ini sosialisasi terkait dengan draft PKPU ini. Kita berharap dengan sosialisasi yang dilakukan, draft ini akan dapat masukan gitu dari berbagai macam komponen masyarakat, sehingga nantinya pada saat pembahasan betul-betul itu rancangan PKPU yang dipaparkan itu merupakan hasil dari uji publik, hasil dari masukan dari berbagai macam elemen masyarakat. Terkait dengan pemerintah, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, pemerintah itu bukan penyelenggara pemilu, kita hanya menyupport saja, ya, sehingga pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak ini bisa berjalan dengan lancar. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan dukungan pelaksanaan pemilu ini. Yang pertama, kalau kita lihat ini dari sisi data pemilih, tentunya ya, pemerintah pasti akan menyiapkan data kependudukan, apakah DAK 2 dan DP 4. Kemudian juga data tersebut, data kependudukan yang ada di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga diberikan hak akses secara penuh pada KPU. Di samping saat ini juga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melakukan itu berbagai macam upaya untuk perekaman KTPL, termasuk juga
penerbitan KTPL sebagai syarat nanti bagi pemilih itu melakukan dalam proses pemungutan suara. Beberapa hal yang dilakukan seperti misalnya jemput bola door to door dilakukan oleh Dinas Dukcapil yang ada di setiap daerah, termasuk juga saat ini menyiapkan anjungan Dukcapil mandiri, di mana masyarakat itu bisa memproses itu secara mandiri kebutuhan akan KTPL ini. Kemudian hal lain ini terkait dengan masalah pelaksanaan kampanye. Di antaranya adalah dukungan terkait dengan masalah perlindungan hukum dan keamanan pada saat kampanye. Pemerintah sangat konsen untuk melindungi setiap peserta pemilu maupun pilkada yang akan melaksanakan kampanye pada tahun 2024. Mulai dari tahun 2023 saya pikir itu sudah mulai itu bergerak gitu. Termasuk juga di sini kita juga dari pemerintah mendukung ini terkait dengan masalah distribusi logistik ya, maupun terkait dengan dukungan untuk kendaraan operasional dalam distribusi logistik ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Hal lain adalah masalah penanganan ketentraman dan ketertiban, ya termasuk itu penugasan itu personil dari Satpol PP, Linmas untuk membantu itu setiap TPS yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Selain dari itu, untuk memantau kelancaran pelaksanaan pemilu, kita juga pada sisi pemerintah membentuk tim ya untuk memantau kesiapan penyelenggaraan pemilu yang ada di seluruh Indonesia. Kita tahun ini membentuk tim pemantau, bukan lagi DES, nanti kita disangka campur-campur cawe-cawe lagi nanti Mas Ari. Jadi kita hanya membentuk tim pemantau tahun ini. Jadi untuk memantau mulai dari itu terkait dengan masalah daftar pemilih, kemudian logistik, sampai dengan pada saat pelaksanaan hari H. Jadi kita memantau situasi bagaimana, kita laporkan kalau ada hal-hal yang memang membutuhkan dukungan bantuan kepada penyelenggara itu segera bisa kita lakukan. Hal lain yang kita lakukan adalah terkait dengan bagaimana ya memfilter saya katakan itu melingkari memasung, kalau saya katakan itu ini PNS ini tidak terlibat itu secara langsung itu dalam setiap ini kegiatan-kegiatan dalam apakah itu dukungan calon ya, apakah itu memberikan kontribusi yang lainnya kepada ini para peserta ini pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024. Kita dalam hal ini akan menjamin bahwa setiap PNS itu netral, ya. Aturan terkait dengan ini netralitas PNS ini sudah cukup tegas, itu kita dari pemerintah berlakukan. Ini termasuk juga nantinya mendukung gitu dari ASN, apakah itu kepada peserta pemilu maupun pilkada serentak. Ini sudah kita lakukan kerjasama dengan Menpan RB, kemudian Kemendagri sendiri maupun dengan pemerintah daerah, termasuk juga dengan Badan Kepegawaian Nasional, Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, hal lain yang kita lakukan juga ini bentuk fasilitasi seperti penugasan personil pada Sekretariat PPK, Bawaslu, Kecamatan, dan BPS, termasuk juga saat ini Kementerian Dalam Negeri ini di beberapa kesempatan juga mendorong setiap kepala daerah untuk mendukung KPU dan Bawaslu dalam penyiapan sarana prasarana kantor, termasuk itu gudang ya di beberapa daerah, apakah kabupaten maupun provinsi. Bahkan ini kalau di beberapa pertemuan itu secara gamblang, ini Ketua KPU dan Ketua Bawaslu itu meminta dengan sangat itu dukungan Kemendagri itu untuk mendorong pemerintah daerah menganggarkan terkait dengan penyiapan sarana prasarana perkantoran terkait dengan KPU Bawaslu, termasuk juga ini gudang logistik di daerah. Hal lain yang kita lakukan adalah
ini terkait dengan masalah pelaksanaan sosialisasi, ini tidak kurang-kurangnya kita lakukan. Ya, kemarin kita di Bali juga melakukan hal yang sama. Beberapa minggu yang lalu juga kita lakukan juga hal yang sama di Sulawesi Selatan dan Balikpapan. Ya, bagaimana selain kita mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024, kita juga mendorong ini pemerintah daerah untuk mendukung penganggaran. Dalam beberapa kesempatan untuk sosialisasi maupun permintaan dukungan Pemda, kita mengundang memang pengambil kebijakan dari tiap daerah. Misalnya saja kita mengundang sekretaris daerah provinsi, kabupaten, kota yang merupakan ketua tim anggaran di daerah, kemudian juga KUA PPAS di daerah. Di samping itu juga kita mengundang Bapeda, mengundang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk juga Kesbangpol di setiap daerah. Hal lain yang kita lakukan adalah, ini kita bekerja sama juga dengan Kementerian Perhubungan, ya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan, termasuk juga TNI dan Polri, ini untuk menjamin kelancaran transportasi pengiriman logistik. Ya, jadi apabila daerah-daerah yang sulit ya untuk menyiapkan itu transportasi untuk ini pengiriman logistik, kita akan kerahkan itu kendaraan-kendaraan yang ada di Pemda, kendaraan yang ada di TNI maupun Polri untuk mendukung ini transportasi pengiriman logistik ini. Hal lain yaitu pemantauan pelancaran penyelenggaraan pemilu, dan kita juga memantau ya kebutuhan-kebutuhan lain ini dalam penyelenggaraan pemilu, seperti beberapa daerah itu mengajukan bagaimana itu proses ya penganggaran terkait dengan dukungan pasca pelaksanaan pemilu, apakah itu sosialisasi, publikasi maupun hal-hal yang lain itu yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu. Termasuk juga ada beberapa daerah juga dengan situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, sama juga pada waktu tahun 2020 yang lalu terkait dengan penyiapan APD dan lain sebagainya, juga kita minta daerah untuk mendukung penyiapannya. Untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu ini, sekali lagi saya ingin sampaikan, itu bukan ada di tangan pemerintah, bukan ada di tangan penyelenggara saja, bukan ada di tangan legislatif saja atau DPR dalam memutuskan terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Setidaknya ini ada 4 komponen ini yang sangat berkaitan untuk terlibat langsung di dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Penyelenggara otomatis KPU dan Bawaslu dan DKPP, ya, ini harus secara terus-menerus ya berkelanjutan melakukan sosialisasi, kemudian juga bagaimana itu menjamin itu setiap pemilih itu dapat melaksanakan hak pilihnya, kemudian juga tentunya penyelenggara itu harus netral, ya, harus netral, bertindak netral, berintegritas itu di dalam memutuskan segala sesuatu ini terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Kemudian pada sisi pemerintah, tadi saya sudah sampaikan juga, pemerintah itu diminta memberi dukungan untuk penyelenggaraan pemilu, apakah itu pemerintah pusat maupun di tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Di antaranya itu bagaimana itu menjamin ketersediaan anggaran, kemudian juga menjamin ini adanya itu yang namanya aparat pemerintah itu yang terlibat itu untuk mendukung itu dalam proses itu nantinya pemungutan suara. Kemudian dari peserta pemilihan, kita juga mengharap partisipasi aktif itu dari partai politik, kemudian calon legislatif maupun pasangan calon, apakah itu presiden, wakil presiden maupun kepala daerah, untuk terlibat aktif, ya, untuk mensosialisasikan ini terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak,
termasuk juga itu mengingatkan yang namanya itu pendukungnya ya untuk taat terkait dengan prosedur dan mekanisme di dalam pemilihan. Selain dari itu juga tentunya kita berharap semua peserta pemilihan itu menjauhi politik uang, black campaign, kemudian hoax maupun kecurangan lainnya yang dilakukan yang akan mengganggu, yang akan mengotori itu ya kebersihan itu dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Pada sisi masyarakat sendiri tentunya kita harap ini juga partisipasi yang begitu aktif, termasuk juga dari masyarakat sipil ini. Ini Bang Jerry, ada Mas Jojo, ini termasuk Mas Ari, ada juga Mas Adi. Ini harus terlibat aktif nih Mas. Kami dari pemerintah ini sangat berharap ini, khususnya kelompok masyarakat sipil ini untuk berperan aktif di samping mensosialisasikan, ya juga itu mengawasi itu terkait dengan praktek-praktek yang tidak baik itu di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada serentak gitu. Khususnya itu bagaimana itu masalah politik uang, black campaign, kemudian hoax maupun kecurangan lainnya. Dan kita juga berharap ini masyarakat dan tentunya kelompok masyarakat sipil itu bisa mendorong masyarakat itu untuk ya berpartisipasi aktif ya untuk berbondong-bondong menyalurkan hak suaranya pada tanggal 14 Februari maupun pada tanggal 27 November yang akan datang, 2024 yang akan datang. Ada beberapa hal dari identifikasi kita yang kita perlu pikirkan ini, saya pikir ini perlu kita pikirkan bersama. Ini terkait dengan beberapa tantangan ini ke depan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada serentak. Beberapa hal yang sudah kita identifikasi itu yang pertama itu terkait dengan masalah regulasi, masalah aturan. Kemudian yang kedua masalah kelembagaan penyelenggara pemilu. Dan yang terakhir itu masalah terkait dengan kebijakan ini di dalam melindungi ini proses-proses penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan lancar. Salah satunya itu terkait dengan bagaimana itu menjaga masyarakat itu jangan sampai itu dengan kondisi pandemik sekarang ini kena itu COVID-19. Dari sisi regulasi, di antaranya yang kami identifikasi itu seperti belum sinkronnya antar aturan. Misalnya ketentuan masalah pelanggaran dan mekanisme penegakan hukum. Ini beberapa kali juga ini sudah kita sampaikan dalam rapat bersama, ini terkait dengan bagaimana aturan di KPU, aturan Bawaslu, aturan di DKPP ini kita minta ini sudah harus sinkron ini. Bahkan kita berharap juga ini ke depan ini aturan juga ini yang ada di MK juga itu harus inline juga begitu. Jangan sampai nanti keputusan yang diambil itu di tingkat MK itu justru menimbulkan itu permasalahan yang lain. Beberapa kasus itu bisa kita lihat ini sekarang. Kemudian hal lain yang kita perlu juga lihat ini masalah adanya problem normatif dalam regulasi, kekosongan norma, ya kekosongan norma misalnya. Kemudian ambiguitas, jadi bagaimana itu penafsiran yang sangat berbeda, ya. Kemudian masalah inkonsistensi. Kemudian masalah kontradiksi dan kurang proaktif, ini kalau kita lihat ini misalnya saja masalah data penduduk, DP4 dan pendaftaran pemilih. Kemudian hal lain ini terkait dengan masalah manajemen di kelembagaan penyelenggara pemilu sendiri, ini kapasitas itu manajemen perlu ditingkatkan. Ini manajer atau penyelenggara di lembaga penyelenggara pemilu, saya pikir kapasitasnya juga perlu ditingkatkan. Hal lain, ini masalah rekrutmen ya penyelenggara pemilu, ya di tingkat pusat ini sudah kita laksanakan dan sudah sukses ya untuk dilantik kemarin.
Ini tinggal kita tunggu ini bagaimana rekrutmen itu pada tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota, termasuk juga nantinya pada saat rekrutmen anggota PPS, PPK ya di berbagai daerah di Indonesia. Hal lain yang juga ini menjadi tantangan kita ini masalah anggaran. Sampai dengan hari ini belum ada kesepakatan ya secara bulat ini terkait dengan masalah anggaran. Kalau kita lihat ini kemarin pada rapat sebelumnya itu KPU mengusulkan itu sekitar 86 triliun. Kemudian ini beberapa hari yang lalu saya melihat itu di berita itu sudah turun ada 76 triliun. Ini kita tidak tahu hari ini berapa ini hasil keputusan di DPR yang terkait dengan anggaran. Ini juga perlu segera itu diputuskan sehingga proses yang akan kita mulai nantinya 20 bulan sebelum pemungutan suara, kalau hitung-hitungan kami ini tanggal 14 Juni itu akan dimulai proses awal, ya kesiapan anggaran terkait dengan pemilu ini sudah tersedia. Kemudian termasuk juga ini sistem IT penunjang, ini juga menjadi problem. Ini tidak semua daerah juga ini cukup punya akses yang cukup, termasuk sinyal gitu ya untuk mengoperasionalkan itu terkait dengan sistem informasi dan teknologi ini di bidang kepemiluan. Ini terkait dengan masalah perlindungan ini terkait dengan masyarakat. Kita berharap ini masyarakat ini tetap patuh ya kepada protokol kesehatan karena sampai dengan hari ini pemerintah itu belum mencabut itu sih status pandemi menjadi endemi. Ini pandemi tetap berlangsung sehingga protokol kesehatan itu di dalam setiap tahapan penyelenggaraan itu harus tetap dijaga. Di samping itu juga hal lain yang kita lakukan ini antisipasi terkait dengan masalah konflik antar kontestan, konflik antar masyarakat, ya, termasuk juga konflik antar golongan itu di masyarakat yang merupakan ekses dari penyelenggaraan pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Hal lain ini yang mengemuka adalah terkait dengan masalah bencana alam. Ini juga kita sudah mulai antisipasi. Beberapa pertemuan sudah dilakukan antara Kementerian Dalam Negeri dengan apakah itu dengan pemerintah daerah, termasuk juga dengan BNPB yang menangani terkait dengan bencana alam di Indonesia.